Kenapa ada konsol yang harganya bisa setara motor tapi justru dipuja oleh para gamer? Dan kenapa konsol ini sampai dijuluki konsol sultan padahal hanya sedikit orang yang benar-benar memilikinya? Konsol itu adalah Neo Geo. Dirilis pada tahun 1990, Neo Geo menawarkan sesuatu yang pada masa itu terasa hampir mustahil, yaitu pengalaman bermain game arcade tapi langsung dari ruang tamu atau rumah. Dan menariknya, Neo Geo sebenarnya tidak dibuat untuk pasar konsol mainstream atau pasar rumahan sejak awal. Sebaliknya, ia lahir dari dunia arcade, dunia yang persaingannya keras, sengit, dan terus menuntut kualitas tertinggi. Karena itu, SNK mengambil satu keputusan besar, yaitu membawa kekuatan mesin arcade tersebut ke rumah dengan harga yang jujur saja sangat tinggi untuk kebanyakan orang. Namun, justru dari pilihan yang berani inilah perjalanan Neo Geo sebagai legenda dimulai. Pada akhir 1980-an, sebagian besar mesin arcade masih menggunakan sistem satu kabinet atau satu mesin untuk satu game. Artinya, jika operator ingin mengganti permainan, mereka harus mengganti seluruh mesin secara fisik. Sistem ini membuat pergantian game menjadi tidak praktis dan membutuhkan lebih banyak unit kabinet di dalam satu lokasi arcade. Untuk menjawab keterbatasan itu, SNK kemudian mengembangkan konsep multi-video system atau MVS, yaitu satu kabinet yang dapat menjalankan banyak game melalui cartridge yang bisa diganti. Dengan sistem ini, operator arcade tidak perlu lagi membeli mesin baru setiap kali ingin menambah atau mengganti judul permainan. Secara teknis, Neo Geo dibangun menggunakan prosesor Motorola 68000 sebagai CPU utama dan Zilog Z80 sebagai koprosesor suara. Arsitektur ini merupakan kelanjutan dari platform arcade yang sebelumnya juga digunakan oleh SNK. Ini membuat performa Neo Geo setara dengan mesin arcade pada masanya. Pada awal tahun 1990, SNK secara resmi meluncurkan dua produk sekaligus, yaitu Neo Geo MVS untuk arcade dan Neo Geo AES untuk rumah atau konsol. Ini bukan strategi yang lazim pada masanya. Biasanya teknologi arcade dan konsol rumahan berkembang di jalur yang berbeda. Namun kali ini SNK justru melepas keduanya hampir bersamaan, seolah ingin menegaskan bahwa standar arcade kini bisa benar-benar dibawa ke ruang tamu atau rumah. Yang membuat langkah ini semakin berani adalah cara SNK mempromosikan Neo Geo di pasar. Mereka memasarkan sistem ini sebagai 24-bit system, sebuah istilah yang disengaja untuk menonjol di era ketika konsol rumahan masih didominasi oleh mesin 16-bit. Meski secara teknis CPU-nya berbasis 16/32 bit, jalur grafis 24 bit digunakan sebagai daya jual utama untuk menciptakan kesan bahwa Neo Geo berada satu tingkat di atas konsol rumahan lainnya. Untuk versi arcade, peluncuran MVS secara resmi menandai dimulainya era arcade berbasis cartridge dari SNK. Sistem ini bukan lagi sekedar konsep, tetapi langsung diproduksi dan diedarkan secara luas untuk operator arcade. Artinya, sejak titik ini, model satu mesin dengan banyak judul game resmi menjadi bagian dari industri arcade global, bukan lagi sekedar eksperimen teknis. Alasan utama Neo Geo dijuluki arcade di rumah sebenarnya sangat sederhana. Hardware Neo Geo versi AES memang dibuat identik dengan Neo Geo MVS di arcade. Tidak ada versi yang dipotong atau diturunkan kualitasnya. Karena itu, saat satu game berjalan di mesin arcade, versi rumahan atau konsolnya pun menghadirkan grafis dan suara dengan standar yang sama. Rasanya benar-benar seperti memindahkan satu mesin arcade utuh langsung ke ruang tamu atau rumah. Kesamaan spesifikasi ini pun langsung terasa di sisi visual. Neo Geo sanggup menampilkan karakter berukuran besar di layar dengan animasi yang lebih halus serta detail yang jauh lebih kaya dibanding konsol 16-bit pada zamannya. Akibatnya, dalam game dua dimensi, gerakan dan tampilan karakternya terlihat lebih hidup, tidak lagi kecil dan terbatas seperti di banyak konsol rumahan lainnya. Selain itu, faktor penting lainnya adalah ukuran ROM cartridge Neo Geo yang sangat besar untuk standar awal 1990-an. Karena ruang penyimpanannya luas, developer bisa memasukkan lebih banyak animasi,
detail visual, dan variasi gerakan karakter layaknya mesin arcade. Dari sinilah terlihat jelas bahwa sejak awal Neo Geo memang dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual arcade langsung di ruang tamu atau rumah. Pada awalnya, Neo Geo versi AES memang tidak dijual untuk masyarakat umum. Konsol ini terlebih dulu dirancang sebagai sistem sewa dan hanya tersedia di tempat seperti hotel, bar, atau lokasi hiburan tertentu. Dari awal, SNK sudah menempatkan Neo Geo sebagai perangkat premium, bukan sebagai konsol keluarga yang mudah dijangkau semua orang. Namun, seiring meningkatnya minat dari pemain rumahan, SNK akhirnya memutuskan untuk membawa versi AES ke pasar retail. Meski begitu, arah pasarnya tidak berubah. Neo Geo tetap diposisikan sebagai konsol kelas atas dengan harga yang jauh di atas konsol rumahan lain pada masanya. Artinya, sejak awal SNK sadar bahwa Neo Geo bukan untuk pasar massal. Masalahnya, strategi premium ini langsung berhadapan dengan satu kenyataan besar, bahwa tidak semua gamer mampu membeli Neo Geo. Seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah terbesar Neo Geo versi AES sejak hari pertama dirilis adalah harganya yang sangat mahal. Saat dirilis, harga konsol ini mencapai sekitar 649 US dollar. Jika dihitung inflasi, harganya bisa mencapai lebih dari 1.500 US dollar pada tahun 2024 atau sekitar 25 juta rupiah pada tahun yang sama. Karena itu, sejak awal Neo Geo langsung berada di kelas harga yang sulit dijangkau oleh kebanyakan pemain. Namun, beban biaya yang besar itu tidak berhenti di konsol saja. Harga dari cartridge Neo Geo juga tergolong ekstrim. Harganya bisa mencapai di kisaran 200 US dollar hingga lebih dari 300 US dollar per judul. Sebagai perbandingan, dengan uang sebesar itu, pemain pada masa itu bisa membeli beberapa game atau bahkan satu konsol baru dari merek lain. Kombinasi harga konsol yang tinggi dan cartridge yang mahal inilah yang akhirnya membatasi jumlah pemilik Neo Geo di seluruh dunia. Bukan karena kualitasnya kurang, melainkan karena biaya untuk masuk ke ekosistem Neo Geo terlalu mahal bagi gamer biasa. Seiring waktu, Neo Geo tidak pernah benar-benar menghilang. Justru sebaliknya, dukungan game, komunitas, dan ekosistemnya terus bertahan selama bertahun-tahun setelah dirilis. Dari sinilah Neo Geo perlahan tumbuh menjadi salah satu nama paling ikonik di dunia retro gaming. Bahkan hingga hari ini, konsol ini masih dikenang karena konsistensinya dalam kualitas, sekaligus pengalaman bermain yang terasa berbeda dibanding konsol rumahan lain di masanya. Lalu di pertengahan 1990-an, SNK mencoba membuka pasar yang lebih luas lewat Neo Geo CD. Media CD dipilih agar harga game bisa ditekan. Namun sebagai gantinya, waktu loading justru menjadi jauh lebih lama. Akibatnya, sensasi bermain yang instan seperti versi cartridge pun ikut berkurang. Upaya ini memang memperluas pilihan bagi konsumen, tetapi pada akhirnya tetap belum cukup untuk mendorong Neo Geo masuk ke pasar yang lebih besar. Tidak berhenti di situ, SNK juga membawa filosofi Neo Geo ke ranah konsol handheld lewat Neo Geo Pocket di akhir 1990-an. Konsol ini dikenal punya deretan game fighting yang kuat, namun pada saat yang sama ia harus berhadapan langsung dengan dominasi Game Boy. Alhasil, dukungan untuk konsol ini terbilang sangat singkat. Meski begitu, Neo Geo Pocket tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah SNK. Namun, jika dilihat dari sisi komersial, jangkauan Neo Geo memang tidak pernah benar-benar besar. Secara global, pengiriman Neo Geo versi rumahan yakni versi AES dan CD tercatat hanya sekitar 980.000 unit, sementara versi arcade atau MVS menembus sekitar 1 juta unit. Angka ini memang kecil jika dibandingkan dengan konsol populer lain di era yang sama, dan justru disitulah letak warisannya. Neo Geo membuktikan bahwa inovasi ekstrim dan kualitas tanpa kompromi bisa tetap melahirkan sebuah legenda, meskipun tidak untuk semua orang. Jadi, kalau kamu hidup di era itu, apakah kamu rela membayar mahal demi kualitas seperti Neo Geo? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu sejarah perjalanan Nintendo GameCube dan kenapa konsol ini bisa kalah dari Xbox, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.